Mulai aja. Mulai. Biarlah mereka bersorak-sorai di tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jemaat IFLC Tangerang, bersiaplah, sebentar lagi kita akan memuji-muji Allah kita. Bukalah mulutmu, sembah Dia. Mari kita perkatakan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Shalom. Shalom FLC, sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Saya bisa jemput saudara-saudara bangkit berdiri bersama-sama di pagi hari ini. Kita bisa lihat kiri kanan depan belakang, katakan, apa kabarmu pagi hari ini? Katakan baik, dahsyat di dalam Tuhan. Amin. Karena kita percaya Tuhan kita Tuhan yang baik, sama-sama kita masuk dalam gerbang Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku di pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir hari ini di tengah-tengah kami, dan kami siap membangun tata selebar-lebarnya bagi Raja kami. Izinkan Engkau bertata di tempat ini di atas puji-pujian umat-Mu, sehingga kami percaya di tempat ini akan terjadi kemenangan, kesembuhan, mujizat, karena kami mempunyai Allah yang ajaib, Allah yang baik. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam ibadah kami saat pagi hari ini. Izinkan itu terjadi seperti dalam surga. Semua yang percaya siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama, katakan amin. Tetap bangkit berdiri saudaraku. Kita bawa pujian kita pagi hari ini bagi Raja kita. Haleluya. Sama-sama bersorak di pagi hari ini. Bawa pujianmu bagi Rajamu. Haleluya. Mari sama katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Ku bersorak memuji Tuhan, sebab dialas cintaku, sebab dia baik, dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setia, kasih setianya kekal selamanya. Yes Lord. Mari bersorak pada Tuhan, katakan yes. Ku bacakan pujian bagi dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setia, sebab dia baik, dia sungguh baik. Ya, sama-sama nyatakan kebaikannya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya, katakan kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Terpujilah, here we go. Come on ya versi, katakan terpujilah Tuhan, terpujilah lagi Yesus, terpujilah. Come on. Tuhan, terpujilah Yesus. Semua, sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Semua, sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab dia baik, dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya. Mari sama-sama rasakan kebaikannya di pagi ini saudaraku. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Wow.
sebab kasih-Mu setia kekal untuk selama-lamanya. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan kita, saudaraku. Sama-sama yang percaya di pagi hari dengan penuh sukacita katakan amin. Silakan duduk dalam hadiratnya, saudaraku. Yes Lord, hanya kebaikan-Mu yang dapat memenuhi setiap kami pagi hari ini. Dan izinkan kami merasakan kebaikan itu, agar tidak akan pernah lepas dari waktu ke waktu. Oh rabasyada kararalabaya naralabaya. Yes, mari saudaraku kita bangun hubungan kita di pagi hari ini dengan Tuhan. Mari sembah Dia. Katakan Tuhan terima kasih. Katakan lewat ucapan syukur-Mu. Berkatalah terima kasih Tuhan. Oh Yesus, bawa syukur kita di pagi ini. Berkasih-kasihan, berkasih-kasihan dengan Tuhan. Oh dia takaralabasya daralamu. Dia daralabaso. Mari bawa persembahanmu di hadapan Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, ketika nama Yesus ditinggikan di tempat ini, Kau akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Oh, dia daralabasya daralaba. Dia daralabasya daralaba daralabaya daralabaya. So, naikkan ucapan syukur-Mu di pagi hari ini, saudaraku. Katakan berkat bagi Raja kita Yesus. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Kami katakan sungguh baik Tuhan kami. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Oh, tak dapat diceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Yes, Lord. Oh, ralamasya daralama. Idia daralama daralama. Oh, anugerah-Mu kami perlukan. Yes, Lord. Yes. Oh takararabas. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, bawa saudaraku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu
Saudara bagi Tuhan di pagi hari ini saudaraku. Mengikuti Yesus semua karena anugerah-Mu, katakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Ini pernyataan iman kami, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu, katakan. Ku bawa hatiku, yes Lord, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus itulah kesukaan hati. Bawa penyembahan saudara. Ku yakin semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Kan bahkan mengiringi Yesus, amin. Itulah kekuatan. Yes Lord. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang mari lagi katakan. Mengikut Yesus itulah kesukaan hati. Jadikan ini penyembahan saudara di pagi hari ini. Semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup kami. Oh, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini. Kami percaya ada anugerah yang Tuhan siapkan bagi kami. Penyembahan yang kami bawa di pagi hari ini Tuhan di hadapan-Mu, izinkan ini menjadi korban yang hidup. Yes Lord. Nikmati saudaraku, nikmati kebaikan Tuhan. Anugerah yang besar Dia limpahkan. Terima kasih. Mari lebih lagi dalam hadirat-Nya. Mari angkat suaramu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kesukaan hidupku. Amin. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang. Mari sekali lagi katakan mengikut Yesus. Itulah kesukaan. Ku lepas semua aku
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mampu jadikanku hamba yang berkenan. Lagi katakan mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sembah Dia. Ia naralama sia naralama. Bawa penyembahanmu bagi Tuhan. Kerinduan kami di tempat ini membawa syukur. Inaralaba sia naralaba naralaba. Mari angkat suaramu saudaraku. Mari bebaskan jiwamu Rabu. Wita kararalabaya naralabaya naralabaya so. Haleluya. Penuhi Tuhan, penuhi mesbah ini. Horalabasya naralabaya naralabaya naralabata karalabaralaba. Mari menyembah Dia. Mari bebaskan rohmu di pagi hari ini. Oh rabasya dakaralabaya ralabaya ralabaya ralabaralaba. Haleluya. Oh rabasya naralabaralabaya ralabaralabaya. Sebab Tuhan hadir, Dia yang layak disembah. Oh ribatakan naralabaya ralabaya ralabaralabaralabaralaba. Menyembahlah Dia di dalam roh, menyembahlah Dia di dalam kebenaran. Oh rawasya naralaba naralabaya so. Hati kami berkata Tuhan sungguh besar. Jiwa kami berkata Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Oh riana ralaba shiandara lama ya ralaba ya sando. Haleluya. Biar kekudusan Tuhan memenuhi tempat ini, di mesbah ini. Oh rabasyadara. Haleluya. 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 For the Lord God Almighty reign. Come on church, sing the song together. Hallelujah. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reign. Sing hallelujah. Hallelujah.
penyembahanmu di pagi ini, saudara. Ayu Lord God Almighty, what is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Holy, 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 holy are you, Lord God Almighty. yes Lord. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Beri tahta bagi Raja kita pagi hari ini. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Come on. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? Here we go. What is the Lamb? You are holy, holy, amen. Are you, Lord God Almighty? Hallelujah. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Ora pasiata karala yara papa para santa karala yara papa para sera la hataka yara pa. Ora pasiata karala yara papa para se. Ina hata karala yara pasiata karala yara pa. Ora pasiata karala yara papa para santa karala yara papa. Ina hata karala yara papa. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ora pasyanta karala yara pasyanta karala yara pa. Ina hata karala yara pasanta karala yara pase. Kira hata karala yara papa para santa karala yara pa. Kina hata karala yara papa. Kina hata karala yara pase. Kira hata karala yara. Hadirat-Mu turun di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Ada di hati kami. Ora pasyanta karala yara. Ina hata karala yara pa. Sikina hata karala yara pa. Santa karala yara pa. Kina hata karala yara pa. Sikina hata karala yara pa se. Kina hata karala yara pa. Santa karala yara pa. Kina hata karala yara pa. Santa karala yara pa. Para se. Ira hata karala yara pa. Santa karala yara pa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami datang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memberikan puji-pujian yang indah bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Karena kami mau pulang Tuhan dengan penuh sukacita, penuh dengan firman, penuh dengan kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Ora pasyanta karala yara pasyanta karala yara pasekera hataka yara pa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah tibakan kami di tempat ini Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan Kau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, saat ini kami bawa dalam doa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Biar ada shalom atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kiranya turunkanlah berkat-Mu atas bangsa kami. Tuhan Kau lawat dari Sabang sampai Rote. Kiranya kuasa-Mu mengalir atas bangsa kami. Biar ada penundukan diri atas bangsa kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan bangsa kami hanya satu, mengenal Yesus Kristus di atas raja, di atas segala raja Tuhan. Ora pasyanta karala yara pasyanta karala pa.
Tuhan, kami percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami akan terus berdoa, kami akan terus memohon kepadamu Tuhan. Ada pemulihan atas bangsa kami, ada pemulihan atas bangsa kami Tuhan. Sehingga Tuhan tidak ada kekacauan lagi Tuhan, tidak ada Tuhan premanisme lagi. Bahkan anak-anak muda Tuhan akan dijangkau luar biasa Tuhan. Melalui hamba-hambamu Tuhan, Engkau akan kirimkan untuk menjangkau Tuhan setiap anak-anak muda, setiap keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ini Tuhan akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Ora pasyanta karalaya rapa senahata karalaya rapa. Ora pasyanta karalaya rapa, terjadi untuk pemulihan Indonesia. Terjadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan wakil yang Bapak, amin. Seluruh jajaran Menteri Kabinet yang ada saat ini juga TNI Polri, Tuhan Kau sertai mereka. Sehingga Tuhan dengan sisa-sisa hari yang ada ini Tuhan, mereka tetap melakukan tugasnya dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Dan Tuhan juga akan berkati Bapak Prabowo, Bapak Gibran Tuhan, yang Tuhan sudah pilihkan sebagai para pemimpin bangsa kami ini. Biarlah Tuhan kuasa-Mu mengalir. Mereka benar-benar orang pilihan-Mu. Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara besar Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga mereka benar-benar mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Mencintai rakyatnya, memikirkan rakyatnya, memikirkan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau lawat Tuhan, Engkau lawat. Sehingga Tuhan benar-benar Indonesia ini dilepaskan dari roh roja, dilepaskan dari kutuk, dilepaskan dari semua penguasa-penguasa yang tidak baik. Tuhan Kau berkati bangsa kami. Bangsa kami menjadi bangsa yang luar biasa. Bangsa yang mengenal Engkau seluruhnya Tuhan. Benar-benar mengenal Engkau Bapa. Berkati bangsa kami lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk Pastor Thomas Chandra sebagai gembala sidang kami. Tuhan Kau berkati kemanapun hamba-Mu ini berada. Di situ akan banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bawa dalam doa untuk Pastor Abraham Irwan sebagai gembala lokal. Tuhan Kau berkati bersama dengan Ibu Bella dan ketiga anaknya. Tuhan Kau berkati Tuhan, sehingga Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini untuk memperlebar kerajaan surga di area Gading Serpong ini Tuhan. Tuhan, gereja ini akan dipakai luar biasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oh rapasyanta karalaya rapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa dalam doa untuk Pastor Raquel Lewi Tuhan. Tuhan Kau akan pakai dia luar biasa untuk menjangkau anak-anak muda yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Engkau akan pakai luar biasa Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Kau sudah kirimkan hamba-Mu ini, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kami akan mendengarkan pesan-pesan-Mu melalui hamba-Mu Pastor Raquel Lewi Tuhan. Kau berkati keluarganya, berkati orang tuanya Tuhan, Pastor Robert dan Ibu Lea. Tuhan Kau berkati juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mendengarkan pesan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya pesan-Mu itu Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Engkau sertai para WL Singer, multimedia, para imam-imam musik dan seluruh Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami akan mengalami pemulihan, kami akan mengalami lawatan-Mu Tuhan, karena kami tahu kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau dahsyat, dan Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau sungguh Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Mari saya undang bagi bersama-sama saudaraku. Kita nyatakan kehebatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Are you ready, sirs? 1, 2, 3. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang
berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup dengan iman, katakan sepenuh jiwaku, ku yakin dan pengharapan percaya. kami. Kau tuntun langkahku. Yuk sama-sama angkat tanganmu, katakan Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. yang percaya bersama dengan Tuhan melihat hal-hal yang besar, katakan yes. Yes! Here we go. Mana sorak-soramu, sukacitamu bagi rajamu. Go on. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yo deklarasikan, deklarasikan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Lagi keluar. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Yesus, Yesus, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, katakan selamanya. Bisorak-sorak yang panjang bagi Tuhan kita. Bisorak-sorak yang meriah bagi rajamu yang hebat. Sama-sama yang percaya, katakan amin. Silakan dulu dalam hadiratnya saudaraku. Haleluya. Mari kita akan membawa persembahan kita di pagi hari ini. Mari saudara-saudara bisa mempersiapkan persembahan yang telah ditaruh amplop yang ada di kursi atau bangku saudara masing-masing. Kita letakkan dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sebab hadirat Tuhan selalu nyata saat kami berkumpul 2-3 orang di dalam nama Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kami pegang janji itu. Dan kami akan membawa, meletakkan sebagian kecil berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Izinkan pekerjaan Tuhan dimuliakan di tempat ini lewat persembahan kami. Di dalam nama Yesus, semua yang memberi bersama-sama katakan amin. Haleluya Yesus. Kau yang kami andalkan, izinkan Kau memenuhi kami dengan firman-Mu di pagi ini. Orabasyana. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Amin.
Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Yesus yang kami perlu, yang kami perlu. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Oh, oh. Ku percaya Kau penuh pengharapan. Kami letakkan di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama yang percaya katakan, oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Katakan, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami mau letakkan segala sesuatu di hadapan Tuhan, karena ada hikmat yang melebihi segala hikmat. Di dalam Yesus katakan hikmat-Mu. Hikmat-Mu lebih pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku serahkan kepada hamba firman-Nya, Pastor Reguel. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Lagi katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin, 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 amin. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami membuka hati kami untuk mendengar. Aku berdoa supaya ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, membungkus hati dan pikiran kami dalam Kau Tuhan. Tuhan, biarlah ada penghiburan dan ada pemikiran yang baru, perspektif yang baru dalam apapun yang kami dengarkan dari firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami buka hati kami untuk dengar firman-Mu. Yang siap dengar firman Tuhan katakan sama-sama. Amin, 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 amin. Okay. Good morning, selamat pagi, saudara dari IFLC. Senang sekali bisa hadir di sini di Gading Serpong ini. Terima kasih atas kepercayaan dari Pastor Thomas untuk saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan di sini. Karena saya tadi sudah diperkenalkan, jadi saya tidak akan perkenalkan diri lagi. So, thankful to be here.
Bagi saudara yang belum pernah dengar saya bicara, ya saya bukan pendeta yang teriak-teriak. Saya bukan tipikal orang yang screaming atau bukan yang ngomongnya tinggi-tinggi. Saya tipikal pembicara yang ngomongnya satu-satu dan cenderung untuk berusaha membuat segala sesuatu sesimpel mungkin. Semoga apa yang saya bagikan atau cara saya menyampaikan jadi sesuatu yang membantu dan helpful bagi saudara semua yang ada di sini. Saya percaya bahwa apapun yang saudara alamin hari ini, Tuhan belum selesai dengan saudara. Amin. Jadi saya berdoa supaya ada damai sejahtera untuk jiwa saudara di tempat ini. Hari ini karena selama 2 ibadah ke depan, ibadah 1, ibadah 2, saya akan bagi khotbah yang sama tapi beda. Jadi ada bedanya sedikit dan saya berdoa supaya perenungan-perenungan ini akan bisa membantu saudara apapun fase kehidupanmu. Walaupun mungkin hidupmu belum berubah tapi minimal kamu dulu yang berubah gitu maksudnya. So hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang simple. Saya mau bicara tentang bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari keterpurukan. Saya tipikal orang kalau ngomong lurus aja, jadi semoga saudara bisa nikmatin ya. Sebenarnya karena gini, ini sebenarnya bangkit dari keterpurukan adalah tema yang biasa. Saudara mungkin sering dengar tema ini berkali-kali. Tapi hari ini saya mau ajak kita lihat perspektif yang berbeda. Saudara setuju nggak bahwa perspektif dan cara kita melihat kehidupan itu penting? Perspektif menentukan banyak hal di kehidupan kita. Kalau saya mau kasih contoh, saya sama istri saya pada waktu itu masih tinggal di apartemen dan saya parkir di basement apartemen saya. Suatu saat saya pada waktu lihat, saya lagi nyetir, tiba-tiba saya lihat apartemen saya semuanya basementnya gelap. Saya pikir apakah ada mati lampu, padahal saya nggak pernah telat bayar biaya listrik dan sebagainya. Dan saya mulai ngomel, kenapa ini udah bayar dan sebagainya, kenapa masih mati lampu juga, kenapa sih? Dan saya mulai ngomel dan sebagainya. Dan tiba-tiba istri saya nyeletuk hal yang menarik, dia bilang gini, sebelum kamu ngomel, kamu lepas dulu kacamata hitam kamu. Tapi begitu saya lepas, oh semuanya terang gitu maksudnya. Jadi artinya apa, yang bikin gelap itu bukan situasinya. Yang bikin gelap adalah cara saya melihat. Kacamata yang saya pakai membuat segala sesuatu menjadi gelap. Dan kenapa saya harus pakai kacamata? Kacamata saya yang membuatnya jadi problem. Nah, saudara tahu nggak? Perspektif adalah kacamata kita dalam melihat sesuatu. So far so good, saudara? Perspektif adalah cara kita melihat segala sesuatu. Kacamata yang kita pakai untuk segala sesuatu. Yang bikin kita tetap bisa lihat sesuatu baik atau sesuatu yang buruk itu masalah perspektif. Cara pandang kita itu menentukan cara kita memandang kehidupan. Saudara tahu nggak ada statement yang bilang gini, the problem is not always in the problem, but it is how you see the problem. Kalau ada cerita yang lain, ini kebenarannya kenapa sangat paralel di kehidupan kita semua. Pada waktu saya jauh lebih muda, saya masih muda saat ini, tapi waktu saya jauh lebih muda, saya pernah pergi ke satu tempat di Kelapa Gading, diajak makan sama teman saya. Kemudian pas saya keluar dari mobil, tiba-tiba saya lihat ada perempuan pakai rok pendek di situ. Saya pikir, lucu juga, saya pikir menarik juga. Saya sempat berpikir apakah saya mau kenalan. Saya dekatin. Ternyata saya pikir ini cewek cantik banget, tetapi ternyata pada waktu saya mendekat, saya lihat ternyata dia laki, saudara. Jadi saudara bayangkan, kalau saudara tahu Kelapa Gading, zaman dulu pernah banyak yang kayak gitu-gitu. Jadi dari belakang kelihatannya Michelle, pas di depan Mubarok ternyata gitu. Kenapa saya kecelek? Ya itu isu perspektif. Karena saya ngelihat dari perspektif yang tidak harus saya lihat. Tapi anyway, sambil saya ngeliat, saya pikir ini tiang menarik juga saudara ya. Jadi di tengah. Kalau saya usul, yang ini harusnya dikasih nama Yesus, karena Yesus kan ada di pusat kehidupan gitu. Jadi kasih nama ini tiangnya Jesus, biar Jesus be the center gitu maksud saya kan. Anyway, nah, kenapa saya bahas hal ini? Saya balik lagi ya ke khotbah saya.
Kenapa saya bahas hal ini? Karena gini, saudara kita punya background berbeda-beda. Saudara dan saya, Anda lahir dari keluarga yang berbeda-beda. Kita pun setuju nggak punya garis start yang berbeda-beda. Ada orang yang dari garis startnya dia sudah di dalam kelimpahan. Tetapi ada orang yang dari garis startnya mau makan aja susah. Ada orang dari garis startnya keluarganya bahagia, sukacita. Ada orang yang dari garis start aja keluarganya udah berantakan gitu. So, poin saya adalah garis start kita berbeda-beda. Maka dari itu perjalanan hidup kita pun bisa berbeda-beda. Dan karena perjalanan hidup kita berbeda-beda, setuju nggak saudara? Harusnya, ideal ya, kita nggak membanding-bandingkan perjalanan hidup kita. Kita nggak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Walaupun kelihatan di Instagram atau Facebook kelihatannya indah. Tapi saudara nggak bisa banding-bandingkan. Kenapa? Karena sosial media hanya menunjukkan bagian terindah dari hidup kita. Padahal kita tahu, saudara bisa foto sempurna dengan keluargamu, tapi habis foto bisa aja berantem. Kehidupan kita punya dinamika yang berbeda-beda. Dan cara pandang kita itu menentukan trajektori hidup kita. Makanya sangat mungkin bahwa ada orang dari lahir pas mau berjuang dia cepat menyerah. Tapi ada yang nggak mudah nyerah. Ada orang yang kacamatanya pas kesulitan langsung bilang, ya saya nggak layak, Tuhan nggak berkatin saya begini, saya begitu, saya banyak dosa dan sebagainya. Karena teologi kita memandang kesulitan kita juga pengaruhnya besar. Saudara tahu gini, seringkali pada waktu kita lihat tantangan di kehidupan, secara nggak langsung kacamata kita memandang kesulitan sangat dipengaruhi cara kacamata kita memandang Tuhan. Dan begitu pun kacamata kita memandang Tuhan sangat mempengaruhi cara kita memandang kesulitan kita. So far so good saudara? Apa saya bisa dicerna sejauh ini? Kenapa saya pelan-pelan membagikan ya? Karena ini penting, karena ini akan jadi dasar apa yang kita bangun. Nah, poin saya gini, slide-nya boleh dimunculin. Ada orang yang menganggap sakit, penyakit, dan kesulitan sebagai hukuman dari Tuhan. Langsung maju-maju. Ada orang yang menganggap sakit, penyakit, dan kesulitan sebagai hukuman Tuhan. Tapi ada yang menganggapnya sebagai kesempatan untuk Tuhan bekerja. Pertanyaan saya, Anda yang mana? Ini pertanyaan bagi kita semua di sini. Tantangan banyak, challenges itu banyak di mana-mana. Tapi Anda pandang itu sebagai hukuman dari Tuhan atau memandang itu sebagai kesempatan bagi Tuhan bekerja? Atau Anda memandang itu sebagai sebuah realita kehidupan? Karena bagaimana Anda memandang itu akan menentukan bagaimana kehidupanmu. Bagaimana kamu dan kita menalar kehidupan kita. Jadi hari ini, saya mau bagikan hal ini saudara. Jika saudara banyak merasa bahwa ketidakberuntungan dalam hidup saudara. Saudara merasa bahwa hidupmu gini-gini aja. Atau saudara butuh penyegaran dan memandang kehidupan saudara sebagai seorang ayah, mungkin sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak. Atau mungkin Anda sudah punya cucu. Kenapa? Karena kehidupan itu kadang kompleks saudara. Kemarin beberapa minggu lalu seminggu lalu salah satu senior saya, pendeta Riza Solihin itu dipanggil Tuhan. Dan yang saya tahu beliau adalah salah satu makhluk pendeta yang paling sehat. Sementara kita lihat ada orang-orang yang makannya berantakan masih sehat-sehat aja sampai sekarang. Kita ngelihat dinamika yang sangat hidup yang sangat berbeda. Bukan berarti saudara jangan olahraga, bukan berarti begitu. Cuma dinamikanya ternyata berbeda-beda. So, bagi saudara yang berpikir seperti ini, ya izinkan kebenaran merefresh Anda. Kenapa? Karena saya buka satu ayat yang kalau direnungkan, ternyata pas sekali dengan kehidupan kita. Saya mau ajak kita sama-sama buka di Markus 2, ayat 1 sampai 12. Tapi hari ini saya cuma akan fokus di ibadah yang ini, saya cuma akan fokus Markus 2 ayat 1 sampai 7 aja. Dan saudara, kalau saya yang bicara ya kita anggap belajar Alkitab sedikit, kita agak go deeper sedikit. Karena semakin kita merenungkan ayat ini, kita akan melihat bahwa ternyata ini dekat dengan kita. Markus 2 ayat 1-3, saya bacain dulu. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiar kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Kita sampai sini dulu, kita renungin sama-sama. Saya rasa hari ini is gonna be very helpful untuk semua di sini.
Kita lihat bagaimana Yesus sedang mengajar dan menarik perhatian banyak orang sehingga nggak ada tempat sementara ia beritain kebenaran. Kita lihat bahwa dia sebegitu menariknya. Nah, tapi kita lihat bahwa terus ada orang-orang dengan situasi yang pengen masuk. Dan yang hari ini yang saya mau highlight adalah situasi bahwa ada orang yang lumpuh, digotong, ditandu, dan digotong oleh 4 orang. Saya mau highlight di sini aja. Kenapa? Karena gini, saudara mungkin ini adalah bagian yang sering kita lewatkan. Kita sering lihat berita ini sebagai ceritanya sebagai cerita bahwa ya Yesus berkuasa bikin mujizat. Tetapi kalau saudara lihat cerita ini, saudara jangan lihat dari kacamata orang sehat. Saudara harus coba belajar memposisikan dirimu sebagai orang lumpuh sedikit, saudara. Kenapa? Karena dan bagaimana orang memandang orang lumpuh pada zaman itu. Jadi saudara lihat ya, ada kata lumpuh dan ada kata 4 orang datang sama dia. Nah, saudara tahu nggak gini? Bagi zaman sekarang orang lumpuh itu biasa aja, dia bisa diobatin dan sebagainya. Tapi di zaman dulu orang lumpuh itu hidupnya memalukan dan menyedihkan. Karena pengobatan belum seperti sekarang. Dan pada zaman itu saat ada misfortune, ketidakberuntungan terjadi, orang itu menghubungkan langsung peristiwa itu dengan kehendak Tuhan. Jadi saat ada orang yang mengalami kesusahan, orang pikirannya langsung otomatis, ini orang bersalah nggak di hadapan Tuhan. Ini orang problem nggak nih sama Tuhan. Jadi kalau, makanya saya nanya dari tadi awal, kenapa? Karena kalau saudara pernah merasa saudara mengalami ketidakberuntungan, tiba-tiba kayaknya saya ada dosa sama Tuhan. Jangan-jangan itu produk dari sini, saudara. Produk dari keyahudian zaman dahulu. Nah, yang menarik adalah kita nggak tahu apakah dia ini lumpuh dari kecil atau dia lumpuh karena kecelakaan. Tapi apapun situasinya, saudara, saya mau kasih tahu bahwa mau dia lumpuh dari kecil, mau dia lumpuh dari kecelakaan, dia ini maju kena mundur kena. Kenapa? Karena gini, kalau dia lumpuh karena kecelakaan, tadinya sehat, artinya tanpa sadar orang akan menghubungkan, wah dia tadi sehat tapi dia nggak berkenan di hadapan Tuhan, makanya dia lumpuh. Tuhan kerjain dia gitu maksudnya. Nah kalau dia lumpuh dari kecil, ini juga problem. Artinya ini jangan-jangan dosa orang tuanya. Kalau saudara ingat pada zaman dulu, saudara ada ayat yang bilang gini, Tuhan, Petrus pernah ngomong sama Yesus, Tuhan ada orang lumpuh, ini dosa dia apa orang tuanya? Saudara kebayang ya? Jadi pada zaman dahulu mereka mendefinisikan kecelakaan, misfortune sebagai hukuman Tuhan. Dan saudara gini, saudara bisa bayangkan nggak kalau misal saudara jadi kayak gini, saudara hidup di konteks zaman ini, sampai dia lumpuh, satu dia nggak bisa buat apa-apa, lumpuh dia inferior, dia nggak bisa membuktikan dirinya dia. Ketiga, sambil di pikirannya ada pertempuran, saya salah apa ya? Tuhan, saya apa salah, dosa apa saya? Dan kalaupun misal saya nggak berdosa, apa salah orang tua saya sampai saya di sini? Dan jangan bayangkan kalau misalnya dari kecil lumpuh, orang tua jangan berpikir hal yang sama, saya dosa apa ya? Terus anak saya dosa apa ya? Saudara bisa bayangkan nggak? Hal-hal itu cukup untuk bikin sebuah tekanan di keluarga, saudara. Betul? Kalau saudara punya anak pasti ngerti maksud saudara. Pada waktu ada misfortune terjadi, itu tekanan keluarga bisa besar sekali. Dan belum apa kata orang. Belum apa kata orang yang bilang, wah jangannya digosipin ini dari dulu, ini udah ada dosanya nih, jangan-jangan dan sebagainya. Ortunya juga pasti nggak bersalah. Saya berani bertaruh, hubungan keluarga ini hubungan nggak terlalu baik. Saya berani bertaruh bahwa tekanan misfortune di alami orang ini membuat dia nggak punya hubungan baik dengan keluarganya. Satu, namanya dia manusia yang harusnya bisa berkontribusi, tetapi dia nggak bisa kontribusi, malah dia tetap nyusahin orang tuanya karena dia nggak bisa cari duit. Dan sudah itu begitu banyak tekanan dari omongan orang, itu cukup untuk membuat mereka merasa tertekan. Kita dapati orang merasa dia keluarga berdosa, misal gitu. Dan saudara tahu nggak bahwa ayat berikutnya Yesus suruh dia balik ke keluarga, yang artinya kemungkinan ada yang problem di masalahnya dia. Saudara bisa relate nggak sama hal ini? Bisa nangkep nggak hati orang ini? Kita dapati orang ini merasa dia keluarga yang berdosa, jauh dari Tuhan, nggak berfungsi sebagai manusia. Kalau istilah anak sekarang bilang mental health-nya terganggu pasti. Istilah anak sekarang bilang kena mental. Saudara tahu istilah kena mental? Ya ini, dia bukan cuma disabilitas di dalam tubuhnya, tapi jiwanya juga. Dan ini yang kita lihat bahwa
orang ini pasti merasa jauh dari Tuhan. Dan saudara merasa, mungkin saudara pernah ngerasa seperti ini. Saya nggak tahu background saudara seperti apa. Tapi mungkin Anda pernah ada di situasi seperti ini. Anda merasa jauh dari Tuhan. Anda merasa banyak misfortune. Sedikit demi sedikit tiba-tiba Anda kepikiran, apa karena Tuhan ya? Apa karena hubungan saya jelek dengan Tuhan ya? Dan saya mau kasih tahu saudara bahwa hari ini perspektifnya tampaknya tidak sesimpel itu. Tapi juga tidak seburuk itu. Ayat berikutnya kita bagian ayat 4. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Mereka membuka atap yang di atasnya. Sudah terbuka, mereka menemukan tilam, tempat orang lumpuh itu berbaring. Kayak Yesus melihat iman mereka, hendaklah ia berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Saudara, nah ini mau perenungan saya untuk hari ini. Sudah tahu nggak bahwa di ayat ini ada 2 highlights yang saya mau bagikan bagi saudara. Yang pertama, ini coba buat ibadah ini, adalah pertemanan yang orang lumpuh ini miliki. Yang kedua, pengampunan dari Tuhan. Saudara lihat gak, ada dinamika yang sangat powerful antara 2 hal ini. Makanya saya cuma bahas 2 hal ini. Saudara bayangkan, pada waktu orang ini terpuruk, ada 4 orang yang mungkin kemungkinan, kita bilang kemungkinan bukan keluarga orang ini. Tetapi dia bersikeras membawa orang ini pada Yesus. Bersikeras, 4 ini dia nanduin hidupnya, nanduin temannya dia. Dan saudara, nanduin itu gak mudah saudara. Bawa orang, zaman dulu belum ada roda, tandunya masih pakai bahu. Roda belum ditemukan mungkin. Atau mungkin belum ada tandu yang pakai roda. Tentu ada kesulitan tersendiri yang dialami oleh 4 temannya. Untuk membawanya pada Yesus. Jangankan bawa dia pada Yesus, bawa dia pergi sehari-hari aja gak mudah. Karena semua orang punya masalah sendiri. Nah tetapi menarik adalah, saudara tahu gak bahwa orang ini membawa temannya pada Tuhan. Dan saudara tahu gak, ada ayat ini menarik ini. Ayat 5 dia begini, ketika Yesus melihat iman siapa? Mereka. Saudara perhatiin gak? Yang menggerakkan Yesus bukan iman orang yang lumpuh. Karena orang lumpuh lagi gak punya iman sama sekali. Gimana bisa dia beriman kalau dia lumpuh? Gimana dia bisa merasa beriman dan percaya Tuhan kalau misalnya dia merasa dia adalah misfortune yang besar dan dia merasa Tuhan yang bikin misfortune-nya. Tetapi Alkitab bilang teman-temannya dan yang menggerakkan hati Yesus bukan si lumpuh tetapi teman-temannya. Poin saya nomor 1 hari ini saudara, bersyukurlah pada pertemanan yang terus membawamu pada Tuhan di masa-masa sukarmu. Itu poin saya yang pertama. Bersyukurlah. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu, hidup orang ini pertama berubah bukan karena iman dia, tetapi karena iman teman-temannya. Halo? Iman teman-teman, bukan iman dia loh. Dia belum punya iman sama sekali. Tetapi pertemanannya yang menggerakkan hati Tuhan untuk berbuat sesuatu di hidupnya dia. Poin saya hari ini saudara, yang pertama adalah pada waktu saudara dalam tekanan hidup, saudara dalam misfortune, saudara di dalam hal-hal yang saudara nggak ingin terjadi, justru jangan lari dari komunitas atau orang-orang yang peduli sama Anda dan yang mengasihi Tuhan. Justru gini, ada begitu banyak suara di hidup kita yang kita sulit dengar. Saudara tahu nggak, di dunia sosial media ini there are so many noises di hidup kita, di TikTok, di sosial media, di Instagram. Tapi kalau menurut saya ada 2 suara yang saudara perlu dengar. Satu suara Tuhan, kedua suara orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara. Amin. 2 hal itu, suara itu nggak cuma suara orang saudara perlu dengar, tapi suara Tuhan dan suara orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara. Gini, orang mengasihi saudara ngomong bisa salah nggak? Bisa, tetapi hatinya lahir dari hati yang benar. Orang bisa salah ngomong, orang bisa salah bertindak, tetapi kalau hatinya benar, minimal dia punya niat yang baik, minimal kita perlu dengar. Apakah harus langsung dilakukan? Enggak juga. Kalau salah ya jangan dilakukan juga. Cuma minimal orang-orang peduli sama saudara, orang-orang layak untuk saudara dengar. Karena di luar sana lebih banyak lagi suara-suara yang saudara tidak layak dengar. Orang-orang memang ingin menjatuhkan, orang-orang ingin menggosipkan, yang gak punya niat baik pada hidup saudara sama sekali. Tapi orang kayak gini, minimal kalau emang saudara tahu dia peduli sama saudara, minimal saya izinkan, saya minta saudara telingamu dibuka dulu.
Setuju apa enggak urusan belakangan. Minimal at least you listen. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan dan dia peduli sama saudara. It could be your husband. It could be your wife. Dan saudara, it could even be your children. Kadang anak-anak punya mental berbeda, kacamata berbeda. Pada ngomong sama orang tua yang papi, mami kayaknya jangan begitu deh. Dan mungkin bisa nggak saudara tersinggung? Bisa nggak mereka salah? Bisa. Tapi bukan berarti saudara nggak buka telinga saudara untuk dengar. Karena ini lahir dari suara yang orang beneran peduli sama saudara. Amin. Jadi kita perlu dengar. Dilakukan urusan belakangan, tapi dengar. Dan saudara tahu nggak? Awalnya pertemanan inilah yang awalnya menjadi trajektori, istilah trajektori ya. Awal yang membawa orang ini di dalam kehidupan yang sama sekali berubah. Yaitu, dan saya mau highlight, gara-gara, saudara bayangkan, gara-gara dia dibawa ke Yesus, Yesus akhirnya ngomong apa? Dosamu sudah diampuni. Dan saudara lihat nggak, ada perspektif yang sangat menarik. Orang ini lumpuh. Isunya isu fisik. Tetapi entah kenapa pada waktu Yesus datang, yang pertama kali Yesus bisa nggak nyembuhin dia? Bisa. Tapi yang pertama kali Yesus lakukan itu bukan nyembuhin dia, tetapi mengampuni dia. Soalnya lihat nggak? Berarti Yesus, apakah Yesus sembarangan ngomong? Apakah Yesus nggak dengar? No. Yesus dari awal ngelihat orang itu turun dari genteng aja dia udah tahu problemnya apa. Yesus udah tahu persis. Yesus nggak bilang, ayo keluhannya di mana? Enggak, Yesus sudah tahu persis. Ini udah lumpuh dari genteng, berarti dia tuh tahu kebutuhan orang seperti apa. Tetapi entah kenapa Yesus menawarkan sesuatu yang berbeda, yaitu dosamu sudah diampuni. Memberi kita ide bahwa tampaknya di mata Yesus ya, sebelum kamu berdamai dengan sakit di tubuhmu, kamu harus berdamai dengan Tuhan dulu. Halo? Saudara berdamai dengan Tuhan dulu. Dan saya menemukan bahwa bagi Tuhan tampak lebih penting mengampuni dosa daripada memberi kesembuhan. Bisa nggak dia memberi kesembuhan? Bisa. Tapi bagi Tuhan lebih penting mengampuni dosa yang dia dulu. Kenapa? Slide-nya boleh ditunjukin saudara. Bagi Tuhan lebih penting mengampuni dosa daripada memberi kesembuhan. Bukannya dia nggak mau ngasih kesembuhan, dia mau kasih kesembuhan. Tapi tampak bagi dia lebih penting ngampuni dosa dulu. Kenapa? Karena pengampunan adalah akar dari segalanya. Sebelum Tuhan sembuhkan hidupmu, dia harus ampuni dulu pelanggaran. Dan saudara tahu akhirnya kita belajar, biggest problem orang ini sebenarnya bukan di sakitnya, tetapi hubungan yang belum beres sama Tuhan. Kenapa bisa gitu? Ya simpel aja, dia sudah bertahun-tahun lumpuh. Dia merasa hubungan dengan Tuhan jelek. Dan saudara tahu kalau hubungan saudara dengan seseorang jelek, saudara nggak akan punya muka untuk berhadapan dengan orang itu. Saudara tidak akan punya muka untuk bisa ngobrol sama orang itu dan istilahnya asking for favor dari orang itu. Saudara nggak punya hati dan nggak punya keberanian. Saudara nggak punya kekuatan untuk melakukannya karena saudara tahu hubunganmu dengan dia nggak bagus. Tapi maka Yesus bilang gini, dosamu sudah diampuni. Ada sebuah statement yang bilang bahwa sebelum sakitmu sembuh, saya mau kamu berdamai dengan penciptamu dulu. Kenapa saudara? Bagi orang Yahudi, karena gini, begitu dia sembuh, begitu dosa diampuni. Sekarang gini, saudara coba kita mikir dari kacamata orang lumpuh. Taruhlah kita lumpuh ya. Mungkin saudara nggak lumpuh di kaki, mungkin lumpuh di keuangan gitu misalnya. Nggak, saya coba bercanda, tapi gelap aja gitu, sorry. Saudara bayangkan gini, orang lumpuh, tiba-tiba dia bilang dosa, yang dia merasa Tuhan itu dia ada problem sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang, Yesus bilang dosamu udah diampuni. Saudara bayangkan apa yang dia rasakan. Nomor satu pasti kaget. Dosa gue diampunin. Apa maksudnya? Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, gini saudara perlu ngerti, bagi orang Yahudi, to have peace is everything. Untuk punya damai, sejahtera is everything. Kenapa? Gini, saudara ingat seringkali saudara pakai kata shalom. Shalom bagi orang Indonesia means damai sejahtera bagimu. Dan ini sebenarnya bagi orang Kristen ini sebenarnya
kita ngambil dari orang Yahudi, tapi shalom aslinya lebih dalam dibanding kita bayangkan. Shalom bukan cuma sekedar sapaan pagi. Shalom punya 4 arti. Saudara tahu 4 arti apa? Artinya saya nggak tulis di sini, tapi kalau saudara mau catat silakan. Shalom punya 4 arti, yaitu nomor 1 berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri, dan keempat berdamai dengan lingkungan. Jadi pada waktu orang ini mengalami kelumpuhan, dia sedang merasa dia tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Gimana dia bisa berdamai kalau dia pun lumpuh? Tetapi dia, lebih dari itu dia merasa dia tidak berdamai dengan Tuhan. Karena dia merasa bahwa Tuhan menyebabkan ini semua. Dan mungkin dia pun saking marah sudah maki-maki Tuhan berkali-kali, Tuhan apa salah saya? Mungkin saudara pernah di posisi seperti ini. Apa salah saya? Saya udah coba ini, coba itu. Kenapa Tuhan masih melimpahkannya pada saya? Deep inside dia juga curiga sama Tuhan. Apa Tuhan bilang? Segala pelanggaranmu dan kecurigaanmu, segala kemarahanmu sudah diampuni. You are at peace with God. Dan saudara tahu kenapa butuh you are at peace with God? Karena dari situ baru iman bisa lahir. Kalau saudara nggak merasa damai sama Tuhan, saudara nggak bisa punya iman to ask favor kepada Dia. Nggak usah sama Tuhan, sama teman aja kita nggak berani. Dan hari ini, saudara bisa lihat pengampunan dan pendamaian dari Tuhan menghadirkan iman. Dan iman adalah kunci meraih kemenangan. Saudara tahu, Yesus tahu bahwa, gini, ini cara Yesus melihat. Yesus tahu bahwa iman yang mampu membebaskan orang ini. Tapi sebelum dia punya iman, dia harus sadar iman itu baru bisa muncul kalau kita beres dengan Tuhan. Makanya dia beresin pertama adalah pelanggarannya dulu. Bahwa Tuhan gak marah sama kamu, Tuhan sayang sama kamu, dan segala sesuatu dosamu sudah diampuni. Dan begitu dosa sudah diampuni, dia baru bisa berpikir lagi, dia baru bisa punya pengharapan lagi bahwa mungkin saya bisa sembuh karena saya sudah damai dengan Tuhan. Halo. Jadi saudara bisa lihat. Saya akan tutup dengan statement ini. Orang yang bangkit dimulai dari 2 hal. Pertemanan yang membawamu kepada Tuhan dan pengampunan dari Tuhan. Bersyukurlah saat dia menegur dan mendorongmu kembali pada Tuhan. Bersyukur juga atas pengampunan yang Tuhan berikan. Semula awal dari sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan. Hari ini saya tahu saudara punya kehidupan berbeda-beda. Saya nggak tahu ada tensi darah saudara berapa. Saya nggak tahu asam urat saudara berapa. Saya nggak tahu kaki saudara lagi sakit apa enggak. Saya nggak tahu badan saudara dalam keadaan seperti apa. Saya nggak tahu rahim saudara seperti apa. Pekerjaan Anda seperti apa. Atau mungkin dosa Anda seperti apa. Hidup Anda seperti apa. I don't know at all. Saya bukan peramal. Tapi izinkan saya kasih tahu hal ini. Tuhan rindu untuk do something di hidup saudara. Tetapi semua dimulai saat saudara dan saya menerima pengampunan dari Tuhan. Saat saudara menerima pendamaian dengan Tuhan. Saat saudara sadar bahwa saudara diampuni, saudara dikasihi, bahwa dia mati dan bangkit bagi saudara. Bahwa dia ingin berdamai dengan Anda dan saya. Kenapa? Karena pada orang, gini, perdamaian dengan Tuhan adalah modal. Untuk apa? Saudara bisa berdamai dengan sisa 3-nya lagi. Orang yang bisa berdamai dengan Tuhan akan punya modal untuk berdamai dengan sesama. Karena dia tahu dia dikasihi Tuhan terlebih dahulu. Dan sesudah itu dia akan punya kekuatan untuk berdamai dengan apa? Dirinya sendiri. Karena banyak orang gak berdamai dengan dirinya sendiri. Dan baru setelah dia berdamai dengan dirinya sendiri, dia baru bisa berdamai dengan lingkungannya. Nature, ekologi, yang jarang dibahas di gereja, tapi Tuhan peduli sama hal itu. Dengan binatang sekitarmu, dengan binatang piaraanmu. Banyak binatang piaraan dia abuse simply karena majikannya abusive, ada banyak problem di jiwanya dia. Tuhan peduli sama hal itu, saudara. Kaget ya? Iya, Tuhan peduli. Semaka dari itu doa saya hari ini, saudara, siapapun Anda, entah kau pelayanan atau enggak, kau berdamai kembali dengan Tuhan. Terima pengampunan dari Tuhan. Kita bersalah setiap hari, kita perlu terima pengampunan setiap hari. Dan pada saudara, terima pengampunan dari Dia, ada iman yang hadir. Iman itu yang bisa jadi modal saudara untuk bisa melakukan banyak hal. Dan semoga pada saudara berdamai dengan Tuhan, saudara punya kuasa untuk berdamai dengan sekitarmu, berdamai dengan dirimu sendiri,
dan berdamai dengan lingkungan. Saya undang kita sama-sama berdiri, saudara. Khotbah saya hari ini yang ibadah pertama sudah selesai. I hope you guys are blessed. Sudah diberkati? Sudah belajar sesuatu? Semoga sudah belajar sesuatu hari ini. Yang ibadah kedua saya akan bahas lebih praktis, tapi ini akarnya. Semua dimulai. Kalau misalnya ini pohon, ini akarnya, ini benihnya. Benih dari segala kehidupan yang Tuhan siapkan bagi saudara, dimulai dari saudara berdamai dengan Tuhan. Dan saudara punya lingkungan komunitas yang menopang saudara pada saudara susah. Saya berdoa supaya hari ini saudara nggak cuma jadi datang ke gereja cuma buat konsumsi, dengar khotbah terus pulang. Saya berdoa supaya saudara juga berkomunitas. Walaupun kadang berkomunitas nggak mudah, kadang kan orang bilang keterbukaan awal dari pemulihan, tapi seringkali keterbukaan awal dari ketahuan, seringkali saya tahu, malah digosipin dan sebagainya. Ya apapun itu, semoga saudara you can find a way to be in community, sehingga saudara pada waktu dalam keadaan sulit, saudara ada orang menopang saudara, ada orang-orang yang ada di situ dan pada waktu mereka bawa saudara pada Tuhan, Tuhan lihat iman mereka. Sehingga Tuhan mau berperkara di hidup saudara. Oke, saya bicara sampai situ aja. Izinkan saya berdoa bagi saudara yang ada di situ yang mengalami seperti itu. Mari kita tutup mata kita. Allow me to pray for you. Tuhan, aku berdoa untuk semua anak-anakmu yang hadir di sini. Aku berdoa semoga kebenaran firman Tuhan ini jadi sesuatu yang menguatkan di hati dan pikiran saudara. Jadi sesuatu yang berdampak. Tuhan, aku tahu bahwa sebelum Tuhan memberikan sesuatu pada hidup saudara, biarlah kami bisa jadi pribadi berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, kami terima pendamaian-Mu. Kami tahu Engkau mati dan bangkit bagi kami. Kau menebus dosa kami, menebus pelanggaran kami. Agar kami gak hidup bagi diri kami sendiri. Agar kami hidup bagi-Mu. Agar kami menjadi milik-Mu. Tuhan, biarlah sebelum terjadi banyak hal yang indah di hidup kami, kami berdoa biarlah kami menerima pendamaian ini. Kami menerima kuasa-Mu. Kami menerima damai sejahtera-Mu. Kami menerima semua yang sudah Kau siapkan pada kami. Kami tahu bahwa tidak ada mujizat lebih besar selain kami yang dilepaskan dari api kebinasaan. Mujizat tubuh kami tidak ada artinya dibanding kami dilepaskan dari mujizat kebinasaan. Tuhan, we open our heart for you. Kami buka hati dan pikiran kami untuk-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara tetapi Kau belum. Aku berdoa supaya ini jadi sesuatu yang menguatkan dan menyegarkan bagi anak-anak-Mu. Thank you Lord. Thank you, you love us so much. Terima kasih atas kekasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan berkati semua saudara, God bless you. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku dalam hadiratnya. Yang diberkati oleh firman Tuhan bisa lambaikan tangan seperti ini. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita saudaraku di pagi hari ini. Mari kita akan membawa persembahan kita yang kedua untuk pekerjaan Tuhan, pembangunan di tempat ini, di gereja, di rumah Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan lewat hamba-Mu Pastor Reguel. Terima kasih banyak, biar kebenaran ini terus menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi langkah iman kami. Saat kami percaya ada Tuhan yang selalu sanggup menolong kami mau bawa hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami akan bawa persembahan kami saat pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara bisa membawa persembahannya di depan tiang kotak persembahan. Nanti sambil kita membawa persembahan kita akan mendengar pengumuman lewat LED yang telah tersedia. Silakan membawa persembahan.
Ibadah raya pertama pukul 8 pagi minggu depan akan dilayani oleh Pastor Abraham Irwan. Ibadah kedua dan ketiga pada pukul 10 pagi dan 5 sore akan dilayani oleh Pastor Dedi Zega. Kami mengundang Bapak Ibu untuk datang kembali di tempat ini. Ibadah Morning Blessing on-site setiap Selasa pukul 5 pagi di tempat ini secara on-site. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dan membuka pagi kita dengan tuntunan firman Tuhan. Hawen Healing Worship Night setiap Rabu, pukul 7 malam di tempat ini. Mari bangun mezbah pujian dan penyembahan kepada Tuhan disertai dengan doa kesembuhan dan mujizat ilahi. Shalom anak-anak muda, para generasi-generasi Kristus. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah youth. Setiap hari Sabtu pukul 17 WIB di tempat ini dan ajak teman-teman untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Kami menanti Anda yang rindu melayani di bidang penari, silakan daftar diri Anda untuk melayani Tuhan. Hubungi nomor berikut atau infokan diri Anda kepada pengerja gereja. Mari bawa anak Anda untuk mengikuti sekolah minggu pada pukul 10 pagi di tempat ini. Biarlah anak-anak mengenal Tuhan dari sejak dini. Demikian pengumuman minggu ini, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Puji Tuhan saudaraku, mari kita akan segera akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kembali dalam hadirat Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuat. Mari saya serahkan kepada Pastor Riguel itu doa berkat. Mari kita angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Bapa yang begitu mengasihi kita di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita sampai selamanya. Kita dikasihi, kita dicintai, kita diberkati, tapi jangan lupa jadi berkat bagi orang lain. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan sama-sama, amin. Amin, amin. God bless you all. Tuhan berkati.